Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali hari ini pada renungan firman Tuhan. Ya, saya mau memperkenalkan dulu sejenak bagi Bapak Ibu yang bertanya siapakah saya. Saya adalah orang yang dipercayakan Tuhan menggembalakan jemaat. Nama saya Pendeta Muda John Fitra Simbolon. Saya sudah berkeluarga, istri saya Borhuta Soit, dan kami dikaruniakan anak 2. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Demikian firman Tuhan, di mana firman ini adalah sebuah kehidupan iman di tengah pergumulan komunitas Daud bersama dengan anggotanya. Nah, tema hari ini adalah tempat perlindungan yang tepat. Dari tema ini ada 2 hal yang bisa kita fokuskan, yaitu apa itu tempat perlindungan dan apa itu tepat. Tempat perlindungan adalah ruang orang yang diam tinggal untuk berlindung. Tepat memiliki pengertian makna yaitu kena benar. Jadi tempat perlindungan yang tepat adalah ruang bagi orang yang diam tinggal untuk berlindung, dan itu kena dan itu benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tempat tinggal termasuk kebutuhan utama bagi setiap orang. Setiap orang butuh tempat tinggal, apalagi di zaman era pandemi ini. Tempat tinggal menjadi sebuah pusat prioritas utama orang berdiam mengerjakan segala hal, banyak kegiatan. Nah, tempat atau ruang tinggal bukanlah bangunan rumahnya. Orang banyak memahami sedemikian. Tetapi tempat atau ruang tinggal itu berbicara tentang keluarga. Isi dari rumah itu, yaitu terdiri dari kepala keluarga dan beberapa anggota. Bisa sedikit, bisa banyak. Bisa ada anak-anak, istri, ada juga keponakan atau adik. Nah, mereka tinggal di satu tempat dalam keadaan saling ketergantungan. Ini yang disebut dengan keluarga, yaitu kepala keluarga dan juga beberapa anggota yang tinggal di suatu tempat di bawah satu atap, di mana mereka satu dengan yang lainnya saling bergantungan. Dan itulah keluarga. Nah, bila sehat jasmani dan rohani anggota keluarga, maka dimanapun rumah, tempat yang mereka diami, yang satu atap itu, dimanapun mereka diami, maka tempat itu menjadi sehat. Kenapa? Karena anggota keluarganya sehat jasmani, sehat rohani. Kepala keluarganya dan anggota yang lain sehat jasmani, sehat rohani. Nah, kemudian tiap anggota yang saling bergantungan itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi tumbuh dewasa, tidak sakit, tetapi tumbuh dewasanya secara jasmani dan rohaninya sungguh menjadi sehat. Maka kalau ini terjadi di dalam sebuah ruang satu atap, ruang keluarga, barulah di sana tempat perlindungan itu ada damai dan sejahtera. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tempat perlindungan yang tepat bukan bertumpu pada rumah atau bangunan idaman, tetapi bertumpu pada anggota keluarga yang dapat tumbuh dengan sehat secara jasmani dan secara rohani. Nah, tempat perlindungan yang tepat adalah tempat yang membuat tiap anggota keluarga saling bergantungan itu dapat tumbuh sehat secara jasmani dan rohani. Jadi inilah tujuan dari tema itu. Apa
Apalah artinya bangunan rumah yang begitu idaman, kemudian dengan situasi halaman yang mungkin asri, tetapi keluarga itu tidak sehat secara jasmani dan tidak sehat secara rohani, maka bukan menjadi tempat perlindungan yang tepat. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 91 ayat 1 dan 2, itu berkisah tentang pemazmur yaitu Daud dan komunitasnya. Mereka adalah keluarga di tengah kehidupan padang gurun. Daud sebagai kepala dan yang lain adalah anggotanya. Mereka yang terbuang dari kotanya, mungkin pergumulan, mereka tidak bisa bertahan hidup atau dikejar-kejar orang. Kemudian mereka mencari tempat di mana di situ ada padang gurun, bertemu dengan Daud dan yang lainnya. Mereka menjadi sebuah anggota keluarga dan Daud menjadi kepalanya. Nah, mereka saling membutuhkan satu dengan yang lain. Mereka secara jasmani terus belajar mencukupkan diri mereka, sehingga di tengah situasi padang gurun, mereka yang saling membutuhkan, saling mencukupkan makanan, minuman, dan hidup mereka menjadi sehat. Kebutuhan jasmani di sana mereka terpenuhi. Dan di Daud dan anggotanya pun mengalami kehidupan yang sehat secara rohani. Ditunjukkan dalam Alkitab bahwa Daud menghormati Tuhan, dan Daud juga orang yang menghormati setiap orang yang diurapinya. Dalam kisah Alkitab dikatakan Daud menghormati Raja Saul yang menyakiti Daud, tapi Daud masih mau menghormatinya karena Tuhan pernah mengurapinya. Nah, anggotanya yang melihat itu, mendengar itu, belajar bahwa ternyata dalam komunitas mereka, dalam anggota keluarga mereka, bahwa membangun kehidupan itu perlu terarah kepada Tuhan, belajar menghormati Tuhan dan belajar menghormati orang yang diurapinya. Nah, dalam komunitas itu mereka belajar ada pengampunan, ada saling menerima. Disitulah mereka di padang gurun tinggal di sana, menjadi tempat perlindungan bagi Daud dan anggota keluarganya. Nah, inilah sedikit kisah dari Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2. Lalu apa yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Pertama, bagi kita perlunya keluarga kita diperhatikan menjadi pribadi yang sehat secara rohani. Pribadi saya itu penting menjadi sehat secara rohani. Orang yang sehat rohani adalah orang yang hidupnya terpaut, berpusat kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, tetap dia fokus, terpaut, berpusat kepada Tuhan. Ini adalah gerakan di mana orang ini menjadikan Kristus sebagai pusat ajaran dalam hidupnya. Gerakan di mana Kristus menjadi pusat teladan. Kristus menjadi pusat ajaran, Kristus menjadi pusat teladan. Dan setiap orang yang belajar kepada Kristus, firman Tuhan dalam Injil katakan bahwa Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita. Pikulah kuk yang ku berikan itu, dan belajarlah kepadaku. Bebannya ringan dan enak, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, maka dengan demikian, jikalau hidup kita, keluarga kita terpaut berpusat kepada Tuhan, maka akan memunculkan nilai-nilai kehidupan dalam keluarga kita, di mana nilai keluarga kita itu adalah Kristus sebagai pusat ajaran dan Kristus sebagai pusat teladan dalam keluarga kita. Sehingga dalam badai, dalam sukacita, dalam menerima sesuatu, dalam kehilangan sesuatu, kita tetap terarah kepada Tuhan, dan kita tetap melihat bagaimana Kristus menyikapi sesuatunya itu. Suka duka, menerima kehilangan. Kristus sebagai pusat ajaran, Kristus sebagai pusat teladan ketika keluarga kita menghadapi banyak hal, menjumpai banyak hal. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, maka pusat rohani kita akan menjadi berpusat, nampak jelas bahwa Kristuslah tinggal dalam hidup kita. Nah, inilah orang yang sehat secara rohani.
Maka kalau setiap anggota atau terutama kepala keluarga sehat secara rohani, maka yang lainnya akan ikut belajar sehat secara rohani. Satu dengan yang lainnya saling membutuhkan untuk memenuhi kehidupan kesehatan rohaninya masing-masing. Memberi, berbagi, baik secara iman, pengharapan, bagaimana menjadi pusat ajaran, bagaimana menjadi pusat teladan. Sama seperti kita belajar kepada Kristus, kita pun menjadi anggota yang menjadi demikian, pusat ajaran, pusat teladan kepada yang lain. Nah, itulah orang yang sehat secara rohani, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang bisa kita pelajari, bahwa dalam keluarga kita pun harus sehat juga secara jasmani. Keluarga kita bisa jadi tempat perlindungan yang tepat ketika keluarga kita sehat juga secara jasmani. Tadi kita mendengar tentang kisah Daud dan anggotanya di padang gurun. Padang gurun adalah tempat perlindungan Daud dan anggotanya. Dari kejaran Raja Saul, Daud berlindung di sana. Nah, padang gurun, Bapak Ibu tahu, bukan kriteria tempat tinggal yang tepat untuk berdiam atau tinggal di sana. Tetapi Daud bisa menjadikan padang gurun sebagai tempat perlindungan. Kalau kita logikakan, banyak kekurangan di padang gurun itu. Tetapi ternyata Daud mampu bertahan, bahkan menjadikan tempat padang gurun itu sebagai tempat perlindungan. Dan banyak orang akhirnya yang hidup bersama dengan Daud mengalami pertumbuhan dewasa dengan sehat, dan mereka pun semakin bertambah banyak komunitasnya. Nah, jadi sehat secara jasmani di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, menjadikan keluarga kita menjadi tempat perlindungan yang tepat. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, tempat perlindungan yang tepat, kita bisa belajar dari kisah Daud, bukan soal lokasinya, bukan soal suasana, bukan soal materi yang dimiliki, dan bukan soal tempatnya, tetapi belajar dari kisah Daud dan komunitasnya yang tinggal bersama-sama di padang gurun. Ternyata tempat perlindungan yang tepat adalah keluarga kita yang sehat secara jasmani. Kecukupan, saling memberi, saling menerima, gitu ya, saling menolong. Artinya Bapak Ibu sering kasih Tuhan, keluarga bisa menjadi sebagai tempat perlindungan kita, atau bisa juga sebagai tempat persoalan kita. Kitalah yang membuat keluarga itu menjadi seperti apa? Apakah kita yang membuat keluarga menjadi tempat sampah? Misalnya sebagai tempat melampiaskan emosional kita. Mungkin pekerjaan di luar rumah melelahkan, penat, banyak persoalan. Kemudian pulang ke rumah, kita ngomong dengan kasar, marah, nggak mau ngerti. Seolah-olah semua jadi curahan di rumah itu. Nah, itu istilahnya jadi tempat sampah. Nah, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, kitalah yang menentukan keluarga kita itu menjadi tempat perlindungan atau bukan. Nah, kita yang membuat keluarga kita juga bisa menjadi tempat pertemuan untuk berlindung. Kitalah yang tentukan. Nah, maka dari kisah ini, perenungan ini, kita perlu memahami ada dua hal. Pertama, agar kita bisa menjadikan keluarga kita menjadi tempat perlindungan, keluarga yang sehat secara jasmani, akhirnya bisa menjadi tempat perlindungan, maka kita perlu memahami satu, cara membedakan bersikap kita di tempat kerja dengan di keluarga. Keluarga bukanlah bisnis, beda. Kita punya pekerjaan berbicara tentang bisnis, bagaimana selalu berbicara tentang untung. Usaha kita harus bisa untung. Kalau kita menjumpai persoalan dalam keluarga, dalam usaha, kita menjumpai persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, maka kita mencoba melihat orang lain yang melakukan usaha, mereka yang berhasil, kita mencoba melakukan dengan cara yang sama, karena mereka sudah berhasil bisnisnya. Nah, ini cara orang berbisnis, cari keuntungan, lihat orang lain kok bisa berhasil, saya mau coba melatih diri saya seperti dia. Nah, bisa kalau kita terapkan ini dalam dunia bisnis, bisa dan bahkan bisa mungkin berhasil.
Tetapi kalau cara ini kita terapkan di dalam keluarga, pasti keluarga kita tidak sehat secara jasmani. Keluarga berbeda menanganinya dengan cara kita menangani sebuah bisnis. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, keluarga bukan tempat cari keuntungan, tapi tempat untuk bertumbuh, di mana satu yang lainnya saling bergantungan. Dan setiap persoalan keluarga yang kita jalani di masa kini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang lama, di mana dulu kita mungkin pernah mengalami persoalan waktu kita masih kecil, persoalan kita begini, orang tua kita melakukannya begini, kemudian kita melakukan dengan cara yang sama kepada anak kita. Tidak bisa, karena kebutuhan keluarga sekarang berbeda dengan kebutuhan keluarga di masa lalu. Kebutuhan anak sekarang berbeda dengan kebutuhan anak di masa lalu. Kebutuhan kepala keluarga sekarang berbeda dengan kebutuhan kepala keluarga di masa lalu. Demikian juga dengan ibu rumah tangga. Contohnya, anak sekolah dulu dan sekarang sama-sama anak sekolah. Tapi perbedaannya di era pandemi, anak sekolah lebih banyak di rumah. Kalau dulu di sekolah, orang tua enak nganter ke sekolah, kemudian beraktivitas. Tapi sekarang di zaman pandemi, nggak bisa gitu lagi. Orang tua harus pusing dengan mikirkan bisnis, fokus dengan bisnis, tapi juga fokus dengan anak. Fokus dengan pekerjaan, usaha, tapi juga harus fokus dengan anak. Jadi kita berjumpa dengan anak lebih banyak, 24 jam dalam sehari. Nah, ini masalah yang perlu kita hadapi, tetapi tidak bisa kita lakukan dengan cara yang sama di masa yang lalu. Nah, kita perlu bercermin dalam keluarga kita bahwa gambaran keadaan keluarga kita adalah gambaran diri kita sendiri. Bila keluarga kita sebagai tempat sampah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, berarti itulah cerminan diri kita sendiri. Kitalah yang membuat apakah keluarga kita sehat secara jasmani atau tidak. Kalau kita membuat keluarga kita sebagai tempat sampah, maka pasti tidak sehat secara jasmani. Anggota keluarga tidak akan menikmati apapun yang kita lakukan. Jerih lelah kita bisa memberi makan, bisa memberi sesuatu untuk mereka, tapi kita menjadikan keluarga kita tempat sampah. Mereka tidak bisa mensyukuri apapun. Dan mereka belajar bahwa ternyata keluargaku adalah tempat sampah. Akhirnya mereka berbuat yang sama seperti yang kita perbuat. Tapi kalau kita berbeda melakukannya, menjadikan keluarga sebagai tempat yang bertumbuh, di mana saling membutuhkan secara jasmani menjadi sehat, maka anggota keluarga akan melihat bahwa tempat keluargaku adalah tempat perlindunganku. Aku membutuhkan dan di sanalah aku menemukan apa yang kuperlukan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, itu bagian yang pertama yang perlu kita pahami, di mana keluarga perlu sehat secara rohani dan sehat secara jasmani. Maka yang kedua yang perlu kita pahami adalah di zaman ini, sekarang ini, sukses saja tidak cukup hanya jadi orang pintar. Untuk sukses, orang memang harus pintar, tapi nggak cukup hanya itu. Manusia memerlukan, perlu memiliki kemampuan mengelola emosi. Di zaman pandemi ini, emosi ini paling sering kita jumpai setiap hari. Orang pintar tapi nggak mampu mengelola emosi, maka semuanya akan hancur. Kita punya maksud yang baik untuk menyampaikan kepada pasangan kita, tetapi maksud yang baik ini kita tidak bisa mengelolanya dengan emosi, sehingga perkataannya mungkin sedikit emosi, maka tidak membangun pasangan kita, tapi justru menghancurkan pasangan kita. Nah, artinya orang yang sukses zaman ini tidak cukup hanya pintar saja, tetapi perlu memiliki kemampuan mengelola emosi. Di era pandemi, orang yang bisa menjadi sukses adalah menjadikan keluarganya sebagai tempat berlindung, di mana mereka tidak hanya pintar saja, tetapi memiliki kemampuan mengelola emosi. Setiap hari kita berjumpa dengan anak 24 jam. Kita perlu mengelola emosi kita. Kita berjumpa dengan istri lebih banyak dibanding masa lalu sebelum era pandemi. Kita perlu mengelola emosi kita.
Karena semakin sering kita berjumpa, semakin ada banyak gesekan dalam perjumpaan itu. Semakin kita mendekat, melekat anggota keluarga satu dengan yang lain, semakin sakit ketika anggota itu melukai kita. Maka yang diperlukan adalah di zaman ini, keluarga yang sehat secara rohani dan jasmani adalah mereka perlu memiliki kemampuan mengelola emosi. Jadi kita harus pintar, tetapi kita juga harus bisa punya kemampuan mengelola emosi kita. Maka keluarga bisa tumbuh menjadi sehat di dalam rohani dan jasmani. Nah, dua inilah Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa kita perlu membedakan cara bersikap kita di tempat kerja kita atau usaha kita dengan di keluarga kita. Dan yang kedua, kita perlu memiliki kepintaran, tapi juga perlu memiliki kemampuan mengelola emosi. Maka keluarga kita menjadi sehat, keluarga kita menjadi tempat perlindungan yang tepat untuk kita. Nah, yang bisa kita renungkan dari semua ini adalah sehat rohani dan sehat jasmani dalam keluarga kita, maka akan timbul damai sejahtera bagi keluarga kita. Damai sejahtera yang firman Tuhan saksikan, yang Tuhan Yesus berikan, itu bukan seperti dunia ini. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus miliki, yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya, itu bukan dari dunia ini. Itu artinya, damai sejahtera itu bukan rasa senang. Damai sejahtera itu bukan rasa sukacita. Orang yang senang akan mudah untuk melupakan kesenangan itu. Orang yang sukacita akan mudah merasa sakit hati. Tetapi orang damai sejahtera, ketika dia merasa tidak senang, ia memiliki damai, ketenangan. Ketika ia tidak mengalami sukacita, tetapi ketika ada damai sejahtera, ia memiliki ketenangan dalam hidupnya. Jadi damai sejahtera tempatnya ada di hati. Rasa senang itu tempatnya kedagingan. Kita senang makan yang enak, kenyang, tapi lapar lagi, hilang senang itu. Sukacita tempatnya itu ada pada perasaan kita, sukacita. Tetapi damai sejahtera tempatnya ada di hati kita. Nah, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, hati yang baik, maka keuangan kita pun baik. Plato berkata, keinginan manusia sedikit lebih besar dari dunia. Contohnya, sekalipun kita memiliki rumah tinggal, bangunan maksudnya, kita masih ingin rumah tinggal yang lebih bagus lagi dari sekarang. Nah, maka budaya konsumerisme terus terjadi dalam keluarga kita, merusak keuangan kita. Keuangan jadinya tidak sehat. Nah, firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kalau hati kita diisi dengan damai Tuhan, maka akan timbul aliran rasa syukur dalam keluarga kita dan rasa cukup dalam keluarga kita. Karena pribadi kita pun demikian. Sehingga kita mampu mengerem keinginan hati kita yang lebih besar dari dunia ini. Maka hati yang sehat, maka keuangan pun sehat. Hati yang sehat mampu membuat kita bersyukur. Rasa syukur dapat mengerem segala keinginan kita, hingga kita berkata cukup dari kebutuhan dan keperluan yang sudah kita miliki. Keluarga yang sehat rohani, sehat jasmani adalah tempat perlindungan yang tepat. Jadikanlah Kristus pusat teladan, jadikanlah Kristus pusat ajaran kita, jadikanlah keluarga kita sehat juga secara rohani. Maka disitulah kita menemukan tempat perlindungan yang tepat. Selamat menikmati pergumulan, selamat memiliki keluarga yang kita bangun menjadi keluarga tempat perlindungan yang sehat secara rohani, secara jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita.